Salam kasih Tuhan, Shalom saudara-saudara yang terkasih. Puji kepada pimpinan yang telah Tuhan berikan kepada masing-masing kita, sehingga waktu yang indah ini kita dapat bersama di dalam mendengarkan atau mempelajari firman Tuhan. Kita teruskan dengan doa bersama. Tuhan kami yang penuh kasih, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mengampuni. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau menyertai dan Engkau melindungi kami, agar kami berada dalam keadaan yang baik. Saat mendengar firman ini, menjadi kekuatan juga nasihat bagi diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan menyertai, kami serahkan hidup ini dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan, hal pengampunan. Lukas 23 ayat 34. Lalu Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pakaian Yesus dibagi-bagi di situ di antara mereka dengan undian. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua, Corrie ten Boom dan keluarganya ditangkap dan dikirimkan ke tempat tawanan Nazi atas tuduhan menyembunyikan orang-orang Yahudi di tempat mereka. Di tempat tawanan mereka disiksa secara kejam. Akibatnya, ayah dan saudara perempuan Corrie meninggal di tempat tawanan tersebut, dan Corrie pulang seorang diri ke rumah. Setelah perang berakhir, ia pergi ke Jerman untuk berkhotbah. Selesai berkhotbah khusus tentang pengampunan, seorang pemuda paling kejam di Ravensburg, tempat ia dan saudara perempuannya disiksa, mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Aku telah menjadi Kristen. Ia menjelaskan, aku tahu bahwa Tuhan telah mengampuniku untuk hal-hal kejam yang pernah kulakukan. Tapi aku juga ingin mendengar hal itu dari mulut Anda. Maukah Anda mengampuniku? Konflik bergejolak di hati Corrie. Bayangan jenazah saudara perempuannya terlihat di benaknya. Lalu ia berteriak, Yesus, aku tidak dapat mengampuni orang ini. Tolonglah aku. Namun akhirnya ia memutuskan untuk mengampuni pemuda tersebut. Ia mengulurkan tangannya kepada pemuda itu dan berkata, Aku mengampunimu saudara dengan segenap hatiku. Hal ini jugalah yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika ia tergantung di kayu salib, ia mengampuni orang-orang yang menyalibkannya dan mendoakan mereka. Ia tidak mengutuki mereka, tapi sebaliknya ia berdoa agar Bapa mengampuni mereka. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang yang menyalibkan mereka itu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Mereka tidak sadar bahwa orang yang mereka salibkan itu bukanlah orang jahat, melainkan orang benar dan juru selamat dunia. Setelah Yesus mati di kayu salib, barulah perwira Roma sadar bahwa Yesus yang ia salibkan itu adalah sungguh-sungguh orang benar, dan orang banyak pulang dengan memukul-mukul diri sebagai tanda penyesalan mereka. Lukas 23 ayat 47 dan 48. Hal serupa dilakukan oleh Stefanus, martir pertama Kristen. Ketika Stefanus akan meninggal, ia masih sempat berdoa untuk orang-orang yang melemparinya dengan batu. Stefanus tidak benci kepada mereka,
dan dia tidak berdoa agar Tuhan menghukum mereka, tetapi ia berdoa agar Tuhan mengampuni perbuatan mereka tersebut. Sementara mereka tetap melemparinya dengan batu. Jika kita pernah disakiti orang lain, janganlah berusaha untuk membalasnya. Sebaliknya, ampuni dan doakanlah agar Bapa mengampuni dan menyadarkan mereka. Tentu hal itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena itu kita harus meminta kekuatan dari Tuhan. Kita dimampukan untuk mengampuni orang tersebut. Tuhan Yesus, Stefanus, dan Corrie ten Boom telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengampuni musuh. Saudara-saudara, hal pengampunan inilah yang terkadang menjadi satu beban dalam kehidupan seorang manusia, yaitu mengampuni seseorang ataupun orang yang terdekat dengan diri masing-masing. Tetapi Tuhan berkata dalam firman saat ini, ampuni mereka. Karena itu yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita masing-masing. Semoga kalau ada di antara kita saat ini memiliki masalah seperti sukar untuk mengampuni, berdoalah kepada Yesus meminta hati agar dapat mengampuni orang yang telah bersalah dengan kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur dengan firman-Mu tentang hal pengampunan. Engkau mengajarkan satu hal yang menarik dan baik bagi kami hari ini. Terima kasih, berikan kami hati mengampuni. Kami serahkan diri kami kepada Engkau dalam nama Yesus. Amin.